Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sarjana Willy Broda Makaula Putri dengan NIM S1A12297. Saya Siti Nurhafia dengan NIM S1A12299. Saya Siti Wiryasari dengan NIM S1A12209. Saya Hamid dengan NIM S1A1221134. Saya Siti Nur Hasanah dengan NIM S1A1221100. Saya Siti Nuryani dengan NIM S1A1221101. Saya Yunus Lim dengan NIM S1A12003. Di sini kami akan memaparkan beberapa destinasi wisata yang ada di daerah Muna. Destinasi tempat wisata di Muna yang pertama adalah Permandian Topa. Permandian Topa berada di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Permandian ini dekat dengan pemukiman warga, sehingga lebih mudah dijangkau. Perjalanan ke Permandian Topa pun tak begitu jauh jaraknya untuk ditempuh. Hanya memakan waktu kurang lebih 21 menit dari pusat kota Muna Barat. Untuk kesini dibutuhkan biaya masuk ke Permandian Topa sesuai dengan Perdes, yakni untuk roda 4 atau mobil Rp10.000, motor Rp5.000, serta Rp2.000 per orang. Sementara jika ingin masuk ke trekking mangrove, maka akan menambah Rp2.000 per orang. Harga sewa perahu bebek-bebek Rp20.000 dan bebek-bebek untuk anak-anak Rp5.000. Permandian yang memiliki diameter seluas 60 x 27 meter, permandian ini bak kolam raksasa yang berada di tengah perkampungan. Airnya mengalir dari 4 penjuru dengan kedalaman hanya mencapai 2 meter. Di sisi kolam terdapat 2 pohon beringin yang diperkirakan hampir mencapai ratusan tahun. Banyak pengunjung menjadikan kedua pohon beringin itu sebagai media untuk menguji adrenalin melompat dari dahan pohon dengan ketinggian hingga 5 meter. Kejernihan airnya menampilkan pemandangan tembus pandang hingga ke dasar kolam. Sehingga permandian ini aman dan bisa dinikmati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Permandian Topa mempunyai air yang sangat sejuk dan jernih karena mempunyai banyak mata air yang mengalir di dalam kolam tersebut. Hal unik dari permandian itu yakni ketika air pasang rasanya akan sedikit asin seperti air laut, tetapi ketika surut rasa airnya tawar. Selain permandian, di lokasi objek wisata ini juga menawarkan trekking mangrove yang bisa dinikmati oleh pengunjung, sehingga hal ini banyak mengundang pengunjung untuk datang ke tempat permandian ini, entah untuk mandi ataupun hanya untuk menghilangkan kepenatan dengan ngopi dan makan cemilan yang ada di tempat itu. Permandian yang banyak diminati masyarakat Muna ini menyediakan beberapa fasilitas bagi pengunjung, mulai dari ban yang berukuran kecil sampai berukuran besar, perahu
hingga wahana seluncuran dan bebek-bebek untuk anak-anak. Ada beberapa fasilitas lainnya, yakni gazebo kecil yang digunakan untuk tempat beristirahat, tempat ganti pakaian, tempat parkir, dan lapak jualan. Tempat wisata yang kedua, yang dimana wisata ini ada di Pulau Muna, tepatnya di Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna Barat. Ada satu objek wisata yang menjadi primadona di daerah tersebut, yaitu Permandian Fortuno Sangya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit indahnya Permandian Fortuno Sangya. Fortuno Sangya ini berupa sungai dengan suguhan air tawar berwarna biru jernih yang berasal dari mata air berkedalaman 1000 meter. Air yang sejuk bersumber dari hutan Kabangka yang luasnya menjadikan mata air ini terlindungi. Selain itu, kawasan mata air ini juga dijadikan sebagai sumber pengairan kawasan perkebunan dan persawahan bagi masyarakat setempat. Selain itu, Fortuno Sangya dapat dikatakan sebagai hidden paradise atau surga tersembunyi yang ada di Kabangka. Pasalnya, tempat ini dikelilingi oleh sejumlah pohon rindang, kawasan hutan lindung dengan luas 10 hektar. Pemandangan yang ada di tempat ini juga cukup tak terelakkan. Unsur alam yang kental masih sangat terasa di wilayah tersebut. Suara kicauan burung yang terdengar merdu di telinga dan hembusan angin yang ikut mengguyur lembut suasana di alam Fortuno Sangya. Sejauh kurang lebih 60 km dari ibu kota Muna, Kota Raha, Fortuno Sangya dapat dikunjungi dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menuju titik destinasi ini, pengunjung harus melewati kawasan hutan beberapa meter. Sedangkan pada hari-hari biasa, pengunjung bebas masuk ke permandian ini, kecuali pada hari tertentu, misalnya seperti hari raya, pengunjung dikenakan biaya masuk yang cukup ramah. Permandian ini mendapat perhatian dari Pemkab Muna dengan membuat beberapa spot wisatawan baik dari Raha hingga luar Kabupaten Muna agar semakin ramai berkunjung. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai Permandian wisata Fortuno Sangya. Yang ketiga adalah Tanjung Labora atau Pantai Labora. Pantai Labora merupakan tempat wisata di Kabupaten Muna yang terletak di Desa Oempu, Kecamatan Tengkuno, Kabupaten Muna. Memiliki pantai pasir putih serta memiliki panorama puncak yang sangat menarik. Pantai Labora atau Tanjung Labora merupakan pantai dengan panorama di atasnya, cantik di atasnya dengan tebing yang menuju di semenanjung pantai, menambah keindahan pantai. Pengunjung dapat menikmati keindahan pantai di atas puncaknya. Pengunjung dapat camping atau bermalam di atas puncak ini. Selain itu, Pantai Labora memiliki pantai pasir putih yang indah di bawahnya. Pengunjung dapat menikmati indahnya pantai dengan berenang atau snorkeling menyusuri pantai. Pantai Labora tergolong tempat wisata baru di Kabupaten Muna. Sekitar tahun 2016 dikenal oleh publik. Bagi para wisatawan yang ke Pulau Muna dapat mengunjungi Pantai Labora ini. Letak Pantai Labora berada di sebelah utara Pantai Morano. Pengunjung dapat melalui jalur laut dengan nelayan perahu menuju Pantai Labora dari Pantai Morano, atau bisa juga melalui jalur darat sekitar 7 km masuk ke dalam dari Simpang 3 Desa Oempu, Waleng Kabola dari Labora. Pantai Labora berada sekitar 80 km dari pusat Kota Raha yang dapat ditempuh 4 jam perjalanan darat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Danau Napabale. Danau ini berhubungan langsung dengan air laut. Danau ini terletak di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Danau ini memiliki pengunjung yang cukup padat di saat libur-libur sekolah tiba. Danau ini menawarkan keindahan yang dikelilingi oleh perbukitan dan tebing-tebing nan terjal yang ditumbuh-tumbuhi tumbuhan yang hijau, sehingga menambah keindahan danau ini. Pengunjung juga dapat memuaskan hobinya dengan berenang di danau ini. Jika pengunjung ingin berkeliling di danau ini,
maka para tukang perahu dapat menawarkan jasanya dengan harga 10.000 per orang. Untuk menuju danau ini, kita dapat menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Jarak yang ditempuh dari Kota Raha yaitu sekitar lebih kurang 15 km. Kelima ada Pantai Meleura. Pantai Meleura ini adalah salah satu wisata pantai yang ada di Kabupaten Muna. Beberapa orang mungkin masih asing dengan nama pantai tersebut. Nama Meleura ini berasal dari kata nobele yang berarti terbalik, kemudian kata ure yang berarti air laut yang naik. Dua kata itu diambil dari kisah perahu Laifu yang terbalik saat sedang berbaring di atas perahu sambil menunggu makanan yang dimasak teman-temannya di Meleura. Sebelum disebut Meleura, wisata ini disebut Pelabuhan Antareja. Pantai Meleura ini lokasinya tidak jauh dari Kota Raha, lebih tepatnya berada di Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia. Dari Kota Raha menuju ke lokasi Pantai Meleura, Anda dapat menempuh perjalanan lewat darat dengan jarak kurang lebih 20 km dan dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Akses jalanan untuk menuju ke lokasi pantainya pun sudah terbilang bagus, sehingga perjalanan Anda tidak akan menemui kendala yang berarti. Rutenya secara detail bisa dilihat di Google Maps. Apabila masih bingung dengan rutenya ataupun tersesat, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada warga sekitar. Untuk tiket masuk wisata pantai ini dikenakan tarif Rp10.000 untuk 1 unit motor dan Rp20.000 untuk 1 unit mobil. Pantai ini juga menyediakan beberapa fasilitas. Walaupun fasilitas yang ditawarkan oleh Pantai Meleura ini masih terbilang minim, akan tetapi sudah ada beberapa warung yang menjual makanan dan minuman, sehingga pengunjung tidak perlu lagi keluar untuk mencari makanan dan minuman. Lalu, sudah disediakan toilet. Kondisi dari toilet di sana cukup bersih dan terawat dengan baik. Selain itu, di kawasan wisata ini sudah tersedia lahan parkir yang aman karena ada penjaganya. Untuk biaya parkir setiap kendaraan sekitar Rp5.000. Daya tarik dari pantai ini yaitu pertama ada keindahan Raja Ampat versi Pulau Muna. Kawasan Pantai Meleura digadang-gadang sebagai Raja Ampat versi Pulau Muna. Hal itu tidak lain karena alamnya yang indah, alami, dan begitu bersih. Di sana Anda dapat menyaksikan hamparan bukit bebatuan yang berjajar dan mengelilingi pantai. Yang kedua ada pasir pantai dan air laut yang memukau. Pantai ini juga menawarkan hamparan pasir lembut yang begitu luas. Airnya yang jernih sehingga tak jarang gerombolan ikan akan tampak dan Anda dapat menyaksikannya. Dan yang ketiga yaitu tempat penyelenggaraan festival adu kuda. Pantai Meleura ini kerap kali dijadikan kawasan untuk mengadakan berbagai acara yang menarik. Apabila Anda berkunjung ke pantai tersebut sekitaran bulan Juni, maka akan berkesempatan untuk mengikuti festival adu kuda yang menjadi warisan budaya. Wisata keenam ada Puncak Masalili. Puncak Masalili terletak di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna. Lokasinya terbilang mudah dijangkau karena berjarak sekitar 25 meter dari Kota Raha dan akses masuk dari jalan raya kurang lebih 100 meter. Dari ketinggian kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut, tampak jelas Kota Raha, Kabupaten Muna Barat, dan Tampo. Selain itu, terlihat juga gugusan pegunungan kecil seperti Rak Telur, tempat yang menarik untuk bersuah foto. Di lokasi ini juga dilengkapi sarana pendukung berupa tangga sepanjang 345 meter. Ada pula gazebo yang dibuat oleh pengelola setempat. Disediakan pula wahana flying fox dengan bentang 90 meter dan 130 meter. Terdapat juga jembatan penyeberangan dengan bentangan 35 meter pada tebing berketinggian 30 meter. Tempat ini pun telah dialiri listrik. Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung harus membayar tiket masuk. Tapi tenang saja, tarifnya murah meriah, hanya sebesar Rp5.000 per orang. Lalu tiket menggunakan Flying Fox seharga Rp15.000 per orang. Dan untuk mencoba adrenalin di jembatan gantung, pengunjung cukup membayar senilai Rp25.000 saja.
Pengunjung paling banyak saat hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Saat hari libur akhir pekan, jumlah pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang. Terakhir ada wisata Danau Moko. Danau Moko ini terletak di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Air danau begitu jernih dengan pemandangan alam yang memanjakan mata. Air danau merupakan perpaduan air laut yang asin dan air tawar. Akses jalan untuk sampai ke Danau Moko ini sudah terbilang mudah. Berlibur di tempat yang nyaman, asri dan indah tentunya jadi keinginan semua orang. Keistimewaan danau indah ini, selain alamnya, juga kondisi danau yang terdiri dari banyak tempat 1, 2, dan juga 3, air danaunya begitu jernih seperti kaca. Saking beningnya, air danau sampai membuat bebatuan yang ada di dalamnya sampai terlihat. Nama Moko dalam bahasa daerah setempat punya arti kawah, besar atau lubang besar. Danau Moko ini menyimpan banyak keindahan yang wajib dieksplor satu-satu.